Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di sini dalam rangka melakukan amal soleh untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan rintikan hujan dari sore tadi ya, cukup membuat badan pengennya tidur ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah bisa datang ke Masjid Baitul Jamil yang dicintai ini, sehingga kita sama-sama bisa mendapatkan ilmu yang memang Allah sediakan di dalam Al-Quran bagi siapa yang mau mengambilnya. Makanya di Quran itu banyak kalimat-kalimat afala yatadabbaruna al-Quran, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ya'qilun, afala ya'lamun. Itu maksudnya adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui irisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sampai kita tidak mengimani, maka Allah menyindir kita dengan kalimat-kalimat. Ya, bahasa bebasnya itu, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu nggak tahu nih Quran udah diturunin secara bertahap? Apakah kamu tidak afala yatadabbarun? Apakah kamu nggak ngerasa nih Quran ini sebuah hal yang spektakuler dalam hidupmu? Makanya yang kita bahas ini adalah surat An-Naba, yang dimana kata Naba ini Allah buat di dalam Al-Quran ini kecuali berita yang sangat besar. Nah, Naba di sini maksudnya adalah Al-Quran, tuh Pak. Jadi sebenarnya kalau dibilang juz amma tuh juz yang membahas tentang betapa dahsyatnya, betapa agungnya Al-Quran. Ya, kita tahunya juz amma ya, karena diawali dengan amma ya tasa. Baik Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kemarin sampai ayat 23 ya. Ya, kemarin sampai ayat 23. Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Karena An-Naba ini berbicara tentang Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran, maka seluruh isinya ini adalah anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang membuat orang-orang kafir pada saat itu tidak mau beriman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikatakan orang gila, bahkan penyihir, pengarang. Padahal yang dibacakan oleh Rasulullah adalah kalamullah. Kita baca sama-sama ya, Bapak, ayat ke-24. 24 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Alhamdulillah.
Shadaqallahul azim. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sempat saya terangkan tentang yang namanya neraka jahanam. Inna jahannama kanat. Nah, itu sangat luar biasa sekali siksaannya. Bahkan waktu itu tafsir yang kemarin saya sampaikan adalah sampai orang kafir itu dijagain sama malaikat seneraka itu sampai mau ngintip di luar neraka tuh seperti apa aja tuh susah. Jadi malaikat yang berbaris menutup pintu-pintu neraka sampai orang-orang kafir yang disiksa itu tidak bisa melihat seperti apa sih suasana di luar neraka itu. Itu luar biasa ya. Kalau di penjara masih mending ada acara senam bersama di luar. Oh, kalau di neraka nggak bisa, Pak. Ya. Baik. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Dikatakan di ayat ke-23-nya, ahqaba itu artinya adalah dia menetap di neraka selama-lamanya tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Nah, dilanjutkan di ayat ke-24-nya, orang-orang kafir la yadhuqu, maksudnya mereka itu tidak merasakan hawa-hawa yang membuat mereka itu berharap bahwa saya akan dikeluarkan dari neraka. Ya, kalau di sini kan terjemahannya tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Ya, padahal maknanya atau tafsirnya adalah orang kafir itu diberikan keputusasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya kesejukan. Sejuk aja nggak bisa, Pak. Sudahlah tidak bisa merasakan kesejukan di dalam neraka pasti karena isinya api. Juga tidak bisa atau tidak mendapatkan yang namanya minuman. Yang dibutuhkan seseorang ketika dia kepanasan itu apa? Kesejukan ya. Kayak kita nih pulang dari kerja pakai motor di luar panas. Bawaan itu kalau di rumah tuh pengen langsung kena AC. Ya, itu udah paling enak itu. Nah, tapi enggak. Buat orang kafir yang berada dalam neraka jahanam ini, Allah tutup semua kenikmatan-kenikmatan yang bahkan dia bisa rasakan di dunia itu tidak dia dapatkan. Kesejukan di dunia itu kan bisa kita dapatkan secara gratis. Apalagi ketika pagi-pagi. Bahkan kenikmatan di dunia aja orang kafir itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan minum pun juga tidak. Ya, bahkan di riwayat lain itu dikasih minumnya itu air yang mendidih. Wah, naudzubillah. Naudzubillahi min zalik. Nah, ini kita bahas neraka dulu, ini agak serem dulu, Pak. Tapi habis ini nanti ada surganya. Tenang aja, Pak. Illa hamima. Illa hamima. Hamima itu air yang sudah direbus dalam jangka waktu yang lama tapi nggak kering. Wah, kebayang itu panasnya seperti apa ya. Wa ghassaqo, nanah. Ya, yang orang medis pasti tahu ya, padahal kita juga kita tahu juga gimana baunya nanah itu. Baunya busuk, Pak. Itu diminumkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an. Maka yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an, balasannya adalah ini. Apakah dikatakan Allah tidak adil? Sangat adil. Allah sudah memberikan banyak petunjuk. Allah sudah memberikan banyak jalan-jalan yang sungguhnya mereka itu menutup jalan-jalan itu. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Jaza'aw wifaqa. Jaza itu kalau dalam bahasa Arab itu kan artinya pemberian ya. Jaza. Pemberian yang di sini maknanya itu bisa positif, bisa negatif. Tapi di sini Allah menggunakan kata jaza yang artinya adalah ini pemberian dari saya atas apa yang telah engkau lakukan dulu di dunia. Wifaqo, ini yang udah sebaik-baik pembalasan. Allah. Jadi memang Allah itu
sangat pedih siksanya, Pak. Makanya kita dalam berakidah itu juga harus ada yang namanya unsur al-khauf. Al-khauf, rasa takut. Rasa takut kepada Allah atas apa? Atas siksanya, atas azabnya. Jangan dalam berakidah kita cuma menggunakan al-hub aja. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama Allah. Tapi nggak ada rasa takut. Nah itu nanti bisa kebablasan. Atau sebaliknya, cuma rasa takutnya aja. Tapi nggak ada rasa cintanya kepada Allah. Nah itu jadi serem banget kayaknya melihat, memposisikan Allah itu kayaknya serem gitu. Padahal dalam beribadah, dalam berakidah kita harus ada namanya unsur al-hub, yaitu cinta. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Biasa ya kalau di Quran itu kata inna itu berarti penekanan, takkid. Allah tuh kalau udah menggunakan kata inna tuh pasti, gak pernah berdusta. Kanu la yarjuna hisaba. Mereka ini maksudnya orang-orang kafir. La yarju. La yarju tuh maksudnya ketika dia melakukan pengingkaran terhadap ayat, dia tuh gak pernah mikir kalau dia tuh bakal diazab sama Allah. Makanya ini nyambung ke yang ayat-ayat awal, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu ketika bertanya tentang anin naba'il azim, itu sebenarnya mereka mengejek, bukan benar-benar nanya berita besar apaan sih, enggak, tapi sebenarnya berita besar apa sih, tapi dengan perasaan yang mengejek, bahkan udah nggak percaya duluan, tapi nanya gitu. Nah, dia tuh nggak mikir bahwa sesungguhnya ada perhitungan yang Allah hitung, dan dia tidak pernah memperhitungkan itu di dunia. Jadi di dunia dia tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kekufuran, tanpa dia sadari ya bahwa sesungguhnya hisab Allah itu berlaku. Ya begitupun juga kita Pak, seorang muslim ketika dalam melakukan kehidupan sehari-hari, jangan seolah-olah seperti kita tuh nggak ada endingnya. Itu yang bikin kita harusnya ingat bahwa nanti kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun itu dibalas sesuai dengan kekufurannya, sesuai dengan tingkat kekufuran. Dia udah kafir nih. Tapi balasan kekafiran mereka terhadap Allah itu berbeda-beda. Ada yang di neraka siksanya seperti ini, A. Ada yang siksanya seperti B. Ada yang siksanya seperti C. Makanya beda nerakanya Abu Jahal ya, dengan pengikut-pengikutnya. Karena Abu Jahal itu langsung melakukan sebuah aksi menghadang atau melukai Rasulullah SAW. La yarju tuh ibaratnya kayak seperti, emang kamu nggak tahu kalau nanti bakalan dihisab? Ya, orang kafir aman-aman aja tuh ya, udah anggap aja itu ayat-ayat sihir aja, gitu. Nggak mau beriman. Ya, pada akhirnya dia merasakan itu sendiri. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Diulang lagi oleh Allah, wa kadzabu. Mereka itu kenapa mendapatkan siksaannya? Karena kadzab, berdusta. Berdusta karena apa? Karena ayat Allah. Nah, ini tingkat kekufuran paling tinggi nih, Pak. Tingkat kekufuran paling tinggi adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kalau ayat Allah jadi dustakan, apalagi yang membuat ayatnya. Diulang lagi sama Allah, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ada kata kadzab di situ 2 kali. Jadi memang orang-orang kafir pada saat itu adalah orang-orang kafir yang sangat hobinya tuh ngedustain dakwahnya Rasulullah aja. Jadi tanpa mereka cerna dulu nih apa yang Rasulullah sampaikan ayatnya, mereka langsung nggak mau. Dikasih tahu sama Rasulullah udah nolak duluan. Wa kulla
Kula. Semua. Kula itu artinya nggak ada yang terlupakan, semuanya. Wa kulla syai' ahsainahu kitaba. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala udah termaktub ya, sudah termaktub dalam kitab. Nah, jadi yang punya kitab dalam hidup itu kita nih, bukan cuma muslim doang. Yang nanti pada mahsyar itu kita nanti dikasih kitab yang isinya itu catatan-catatan amal-amal kita. Orang kafir juga ada Pak kitabnya. Makanya itu yang jadi perhitungan, posisi dia di neraka itu nanti disiksanya jenis apa. Karena ada kitabnya juga. Di surat Al-Isra itu disebutkan Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Wah, kata baca kitabnya. Nanti itu kita begitu Pak. Suruh baca kitab kita. Kafa bi nafsika yang selama ini isinya itu tentang kalian, tentang Anda. Wah, malu. Malunya luar biasa. Wa kulla syai' dan semuanya itu tidak pernah luput dari pencatatan para malaikat. Jadi orang kafir juga ada malaikat mungkar, raqib dan atid yang catat amal baik dan catat amal buruk. Ada Pak, orang kafir itu. Tugasnya malaikat yang mencatat amal kebaikan, itu apakah dibalas oleh Allah di akhirat? Pertanyaannya. Tidak. Dibalas oleh Allahnya kapan? Di dunia. Dia meninggal dengan keadaan senyum. Sakaratul mautnya enak. Itu Allah tuh gak mau ada utang nanti di akhirat. Ada orang kafir suka bersedekah, bangun panti sosial atau apa dan lain sebagainya. Allah gak pengen punya utang, punya jasa dengan orang kafir ini di akhirat, maka Allah balas semuanya di dunia. Kayak kalau ada orang kafir meninggal senyum, kita jangan langsung, wah ini husnul khotimah gitu. Jangan kebalik, ngelihat saudara kita misalkan meninggal, matanya melotot, wah ini masuk neraka nih gitu. Padahal yang orang kafir itu memang semua ditunaikan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama di dunia, maka Allah balas juga di dunia, bukan di akhirat. Kalau keburukannya, kekufurannya Allah balas di akhirat. Jadi kalau mungkin dia nanti di akhirat bertanya, kan saya sudah melakukan ini, kan sudah Allah balas di dunia. Dikasih hidup yang enak, harta yang banyak, bisa makan apa aja, bisa minum khamar. Faduku. Kata Allah, rasakan. Bayangin Pak, sama Allah yang membuat kita, yang menciptakan kita seperti ini, ya, tapi digituin sama Allah, sakit hatinya luar biasa. Makanya di surat Al-Hamzah itu ada ayat allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar. Neraka tuh yang membakar sampai ke dalam hati. Jadi di neraka tuh bapernya beneran baper, kebakar itu hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Bayangin Allah yang menciptakan dia yang berharap kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka, tapi Allah bilang rasakan azab yang Allah berikan. Bahkan faduku falan nazid, ada kata nazid, ada kata zid, ya. Yang artinya adalah ditambahin azabnya sama Allah. Waduh, Masya Allah, subhanallah. Sudahlah susah dia di neraka, gak bisa keluar, gak dapat minum, gak dapat kesejukan, sama Allah dibilang rasakan, ditambah lagi sama Allah, nanti akan ada yang namanya tambahan azab buat kalian. Nazidakum illa azaba. Kalau di terjemahan, tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Ya, maksudnya azab itu ditambahin terus, sebagaimana dia bertambah kekafirannya dulu di dunia dengan mengingkari ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah. Innalil muttaqina mafaza. Nah, ini langsung ke ayat-ayat tentang surga. Tadi kan neraka. Ya. Innalil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Mafaza, mafaza itu artinya keberhasilan, keberuntungan. Jadi selama di dunia orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, karena orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang bertakwa udah pasti beriman. Makanya di sini disebutkan innalil muttaqin. Yang di dunia itu dia menjaga ketakwaannya, menghindari kemaksiatan, ya, maka Allah akan menyebut kepada orang-orang ini adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Ya, seperti kita puasa selama 1 bulan, kemudian kita melaksanakan hari raya. Nah, itu berarti kita berhasil tuh melaksanakan 1 bulan puasa dengan sebenar-benarnya. Ihtisab. Keberhasilan orang-orang yang bertakwa ini Allah berikan ganjaran sebagaimana orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa di sini disebutkan innal muttaqin bukan inna amanna, padahal lawannya kafir itu beriman. Karena beriman aja terhadap Al-Qur'an itu tidak cukup, Pak. Kita harus melaksanakan ayat-ayatnya. Orang-orang yang bertakwa itu artinya orang-orang yang melaksanakan ayat-ayat Allah, bertakwa. Maka yang diriwayatkan oleh Allah, yang diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Nah, ini bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Tapi di sini konteksnya adalah berusaha. Ya, Pak. Kalaupun dalam usaha ini kita sempat terjatuh, bangkit lagi, berusaha lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, seterusnya seperti itu. Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita jatuh, kita merasa aman di situ. Harus bangkit dulu. Kejatuh, bangkit lagi, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan orang yang berusaha bertakwa. Siapa yang paling benar-benar bertakwa di dunia ini? Tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan bagaimana Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu Al-Quran. Melihat Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Kana khuluquhul Quran. Nah, kita umat yang jauh dari Rasulullah SAW, ya, bahkan
di zaman Rasulullah saja yang bisa ngelihat Rasulullah, ya, yang bisa bertatap dengan Rasulullah. Ada seorang anggota perang pada saat itu tewas syahid di medan perang. Kemudian para sahabat itu melihat, wah, ini luar biasa ini syahidnya. Karena di sekelilingnya banyak orang-orang kafir yang dia bunuh. Tapi Rasulullah bilang apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Sahabat kaget, tuh kenapa? Ternyata dia berperang itu cuma pengen disebut pahlawan. Biar dibilang syuhada, biar dibilang syahid. Bayangin Pak. Ikut berperang itu kan bukan sesuatu yang mudah. Dia harus mempersiapkan perbekalan, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan mencari nafkah. Sudah meninggalkan, mengorbankan itu semua, berjalan perang bersama Rasulullah di medan perang, niatnya salah. Rugi banget itu. Subhanallah, itu pelajaran buat kita umat Rasulullah ya Pak ya. Itu yang membuktikan bahwa kita yang jauh dari Rasulullah, jaraknya itu masih mau beriman sama Rasulullah itu luar biasa. Tanpa bisa melihat Rasulullah seperti apa. Zaman dulu itu Abu Jahal kurang ngelihat Rasulullah kayak gimana. Ngelihat wajahnya pasti. Ngelihat cara jalannya, kita aja rindu Pak. Rindu kan. Bapak tuh pengen ngelihat sorbannya Rasulullah aja, pengen ngelihat. Itulah kenapa yang memang Allah, innallaha yahdi mayyasha. Sungguhnya hidayah tuh ya Allah yang punya. Hadaiqa wa a'naba. Nah, di sini a'nab, Ibnu Abbas ini menafsirkan bahwa anggurnya itu bukan seperti anggur di dunia. Anggurnya lebih besar. Di tafsir Ibnu Abbas itu dirojihkan oleh Ibnu Katsir. Anggurnya itu lebih besar daripada anggur-anggur yang selama ini kita lihat di dunia. Kalau di dunia mungkin paling enak anggur apa nih? Yang gak ada bijinya itu ya. Itu. Dan itu semua berada dalam sebuah kebun anggur yang bisa dipetik kapan saja. Wa kawa'iba atroba. Nah, ini kawaib ini itu kenapa laki-laki itu kan pusatnya setelah muka itu kan pasti ke bawah tuh. Nah, itu sama Allah tuh dikasih di surga tuh. Saya tahu nih, kamu tuh sukanya ini, akhirnya dikasih. Di sana gadis-gadisnya nggak bakal tua Pak, jadi tenang aja. Itu namanya kawaib, ya. Kawaib atroba, ya. Mereka tuh semua umurnya sama. Ya sekarang kalau kita lihat gadis tuh yang paling enak dilihat tuh umur berapa sih? Nah itu nanti yang disediakan di surga. Ya itu kita percepat aja ya. Wa ka'san dihaqo. Nah kemudian gadis-gadis ini ya menyediakan gelas yang berisi tuh khamar. Nah di surga kita bisa minum khamar tuh Pak. Bapak-bapak nih yang seumur hidup nggak pernah ngerasain khamar, ya di sana ada. Mau yang red wine, white wine, ada semua ada. Bahkan rasanya lebih enak, ya, insya Allah. Dan gelasnya itu selalu penuh. Dan ketika seorang penduduk surga itu meminumnya, dia tidak mabuk. Nah, enak nggak tuh? Minum khamar ada terus, tapi nggak bikin mabuk. Di surga kan nggak bisa buang air kecil. Di surga nggak bisa buang air. Enak Pak. Semoga kita nanti ketemu di sana ya Pak. Amin. Nanti ngelihat Pak Bambang lagi minum khamar. Ngelihat Pak Azmi lagi bersama gadis-gadis, ya. Salah. Kita tinggal negur aja, Pak Bambang. Enak bener ini. Ya, amin, amin, amin. La yasma'una fiha. Dia itu asma'un, jadi nggak bisa mendengar. Orang-orang di surga itu percakapan yang nggak bermanfaat. Berita-berita artis sudah nggak ada lagi nanti di surga Pak. Hoax tuh nggak ada udah. Obrolan ibu-ibu di pasar udah nggak ada lagi. Semua ibu-ibu jadi ratu semua nanti di surga. Jadi nggak sempat lagi ngobrolin tetangga. Jadi nggak bisa gibah di surga ya.
La yasma'una fiha laghu. Laghu itu sia-sia. Wala kidzaba, dan juga perkataan yang dusta. Di surga tuh nggak bisa bohong. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Ini sebagai balasan. Tadi kan di ayat yang sebelumnya jaza juga. Nah ini bedanya jaza mir rabbik. Allah tambahkan dari Allah. Kalau tadi kan nggak ada, ya. Kalau sebelumnya itu kan jazaa'u wifaqa. Kalau di sini jazaa'an mir rabbika 'ata. Dikatai disandingkan nama Allah. Makanya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah itu fahaddits, Pak. Ditunjukkan kepada manusia. Tujuannya apa? Buat menunjukkan kebesarannya Allah, bukan menunjukkan kebesarannya kita. Beda niat di situ. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kabarkanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, di sini juga Allah menyebutkan jazaa'an mir rabbik. Nah, ini kebaikan dari Allah nih, mir rabbik, dari saya kata Allah. Ata'an hisaba, yang cukup banyak dan tidak terbatas itu. Balasan-balasan Allah yang baik-baik tidak terbatas. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Allah yang memelihara bumi dan langit, dan di antara keduanya maksudnya adalah antara bumi dan langit, ya, manusia-manusia di atasnya. Bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Jadi Allah ini membuat orang-orang tidak bisa berbicara dengan Allah, orang-orang kafir, ya, maksudnya. Meskipun dia mau minta, ya Allah tolong saya dikeluarin dari neraka. Tapi Allah bikin statement bahwa la yamlikuna minhu khitaba. Gak bisa bicara. Sudahlah di neraka dengan siksaan yang teramat pedih. Dibungkam mulutnya oleh Allah. Allah gak mau dengar jeritan-jeritan mereka. Akhirnya mereka gak bisa berbicara. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Ruh itu maksudnya adalah malaikat Jibril, ya. Jadi di Quran itu kalau disebut ruh itu biasanya malaikat Jibril. Kalau di Nasara itu disebutnya Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril. Yauma yaqumur ruh wal malaikah. Jamak, ya, dari malaikat. Saffa, baris berbaris dengan saf yang sangat rapi. Dan para malaikat ini juga la yatakallam. Mereka tuh juga nggak bisa berbicara pada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari kiamat maksudnya. La yatakallam, nggak bisa ngomong para malaikat nih, illa, kecuali man, siapa, adzina lahu rahman, yang diizinkan yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara yang kebenaran saja. Qala shawaba, yang benar-benar aja. Jadi Allah yang maha berkehendak nanti ketika di hari kiamat, Allah yang berkehendak siapa yang boleh berbicara, siapa yang tidak. Bahkan para malaikat itu hanya bisa baris berbaris di shaf yang sangat rapi, tapi tidak bisa berbicara. Dzalikal yaumul haq. Wah, kalau Allah udah katakan yaumul haq, itu artinya hari kiamat. Yaumul haq itu hari kiamat. Faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Dan siapa yang Allah kehendaki ila rabbi ma'aba. Maksudnya adalah yang Allah kehendaki saja yang bisa mendapatkan jalan-jalan menuju Allah. Jadi di dunia ini memang segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan waktu itu kan sempat diterangkan yang amalan hariannya seperti amalan penduduk surga, tapi ternyata di akhir hayatnya melakukan amalan penduduk neraka, meninggal masuk neraka. Jadi memang Allah menunjukkan bahwa sayalah yang memberikan kehendak kepada siapa hambaku yang bisa berjalan atau menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji', kembali, ya. Rabbiki radiyatam mardiyah. Surat Al-Fajr. Yang terakhir, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya
Allah sudah memperingatkan kepada hamba-hambanya itu azab yang sangat dekat, qarib. Kalau kita pikirnya ya nanti kan azabnya hari kiamat, padahal Allah menerangkan azabnya itu dekat. Ini untuk orang kafir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di mana pada hari itu mar'u ma qaddamat yadah. Jadi manusia itu melihat apa yang telah diperbuat oleh dirinya itu dahulu. Ya, terus di akhir ayat ini Allah tutup dengan sebuah penyesalan. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir itu berkata, ya laitani, aduhai, aduh celakalah aku gitu. Itu ya laitani itu seperti ungkapan penyesalan, nyesal senyesal-nyesalnya. Ya laitani kuntu turab. Kenapa saya dulu tuh nggak jadi tanah aja ya? Kalau tahu ternyata begini. Itu kan udah putus asa banget tuh kayak begitu berarti. Kalau tahu begini saya jadi tanah aja deh, kata orang kafir. Jadi di surat An-Naba ini Bapak-bapak, kaitannya adalah ketidakberimanannya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, balasan bagi orang-orang kafir yang mendustai ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang bertakwa, balasan orang-orang yang bertakwa atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu di surat An-Naba yang alhamdulillah sudah selesai kita kaji ya. Kita tutup majelis kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.